Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini aku mau berbagi resep yang sempat viral banget. Ini dia bika ambon ala Dapur Naima. Cara buatnya itu gampang aja ya, dan ini hasilnya teksturnya super kenyal, lembut, full bersarang dari bawah sampai atas seperti ini. Gak heran sih kenapa kue ini tuh viral banget, karena rasanya emang enak dan teksturnya super lembut, kenyal gitu. Untuk hasilnya ini bisa dilihat cantik banget ya, warnanya itu pas, dan juga dalamnya kalau dibuka kayak gini itu kelihatan bersarang banget. Dan juga kue ini super wangi, bisa banget untuk dijadikan ide jualan, dijual per loyang atau per slice gitu juga bisa ya. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, kita akan bikin kuah santannya dulu. Di sini kita masukkan 200 ml air santan. Ini didapat dari 1 saset santan instan kemasan 65 ml ditambah air hingga takarannya 200 ml ya. Masukkan juga 1 batang serai, kurang lebih 5 lembar daun jeruk, disobek dulu biar wangi. Tambahkan 1 lembar daun pandan, ini kita potong-potong, kita gunting-gunting aja, dan tambahkan sedikit kunyit bubuk. Sebenarnya ini opsional ya, boleh pakai, boleh juga enggak. Bahan-bahan tadi yang sudah dimasukkan, ini kita aduk dulu, kita campurkan dulu. Ini tanpa dihidupkan apinya ya, masih di kondisi api mati. Kalau sudah tercampur rata dan dirasa warnanya itu udah cukup, lanjut kita tambahkan 1 sendok teh margarin atau mentega dan 1/4 sendok teh garam. Lalu kita nyalakan apinya, ini kita gunakan api sedang cenderung kecil aja. Lalu ini kita masak sambil terus diaduk sampai santannya ini mendidih. Nah, kalau santannya sudah mendidih seperti ini udah cukup. Bisa kita matikan aja apinya, dan ini kita biarkan sampai santannya ini dingin. Sekarang kita akan bikin untuk biangnya. Di sini aku pakai ragi merek Fermipan, boleh juga pakai merek apa aja sesuai selera. Kita pakai 1 sendok teh munjung seperti ini ya. Lalu tambahkan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh tepung terigu, dan juga 50 ml air hangat. Ini airnya hangat-hangat kuku ya. Lalu bisa kita aduk, kita campurkan aja hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, bisa kita tutup dengan plastik wrap dan kita biarkan kurang lebih selama 15 menit sampai raginya ini mengembang atau berbuih. Sambil menunggu raginya itu mengembang, ini kita siapkan wadah, lalu kita masukkan 100 gram gula pasir yang sudah aku blender, dan kita masukkan 4 butir kuning telur dan 1 butir telur utuh. Lalu ini kita campurkan aja menggunakan whisker sampai semua tercampur rata dan gula pasirnya ini larut. Jadi kalau kalian ngaduknya itu mau pakai whisker aja seperti ini, gula pasirnya itu harus di blender dulu ya, biar gulanya itu cepet larut. Kecuali kalau kalian mau ngaduknya itu menggunakan mixer, gulanya nggak usah di blender pun juga nggak apa-apa. Ini kita campurkan aja, kita aduk sampai warnanya tuh agak berubah, agak pucat seperti ini ya. Gula pasirnya pun sudah larut. Jadi di sini akan kita masukkan 125 gram tepung tapioka. Dimasukkan 2 tahap aja, setengah dulu. Lalu kita aduk hingga tercampur. Kalau udah tercampur seperti ini, kita masukkan sisa semua tepung tapiokanya. Kita aduk lagi hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, sekarang kita masukkan santan yang sudah dingin. Ini kita masukkan sambil disaring ya, biar bersih. Lalu kita aduk lagi hingga tercampur. Kalau udah terakhir kita masukkan biang yang sudah mengembang seperti ini. Kalau udah berbuih ini tandanya raginya itu masih bagus ya, masih aktif dan bisa kita gunakan. Kita masukkan aja semuanya, lalu kita aduk hingga benar-benar tercampur rata.
Dan setelah adonannya ini sudah benar-benar tercampur rata, bisa kita tutup aja menggunakan plastik wrap atau boleh juga menggunakan serbet. Dan ini kita diamkan kurang lebih selama 3 jam. Nah, 20 menit sebelum bika ambonnya ini dipanggang, kita akan panaskan oven dan juga loyangnya. Untuk loyangnya ini, aku pakai ukuran 20 x 10 cm, terus aku olesi dengan minyak tipis-tipis ke seluruh bagiannya. Tapi disarankan ya, kalau misalnya kalian punya ukuran loyang yang lebih kecil, contohnya loyang persegi ukuran 14 x 14, itu nggak apa-apa banget dipakai biar nanti hasil bika ambonnya itu lebih tinggi. Sekarang bisa kita panaskan ovennya bersamaan dengan loyangnya, karena saat kita masukkan adonan bika ambonnya itu loyangnya harus dalam keadaan benar-benar panas. Nah, jangan lupa juga kalau kalian ngoven bika ambon, kalian pakai tray atau bawahnya itu yang alas seperti ini. Ini wajib banget ya agar panasnya itu merata dan nanti bika ambonnya jadi bersarang sempurna. Ini kita panaskan aja kurang lebih selama 20 menit. Nah, untuk adonan bika ambonnya ini sudah aku diamkan kurang lebih 3 jam dan sudah berbuih seperti ini. Bisa kita buka plastiknya lalu kita aduk menggunakan whisker. Diaduk pelan-pelan aja ya, jangan sampai licin banget. Ini kita aduk sampai masih ada buih-buih kecil seperti ini. Diaduk pelan-pelan aja seperti ini. Nah, ini loyangnya udah panas ya, bisa kita keluarkan dari ovennya. Lalu ini kita tuangkan aja semua adonan bika ambonnya. Kalau udah, sekarang kita oven aja bika ambonnya. Ini kita oven dengan keadaan pintu ovennya itu sedikit dibuka ya. Kita ganjal aja di sini menggunakan sumpit. Lalu atur suhu di 160 sampai 170 derajat Celcius. Kita gunakan api bawah aja kurang lebih selama 50 menit. Untuk adonan bika ambonnya ini kita simpan di rak bawah. Nah, setelah 50 menit ini kita pindahkan posisi loyangnya jadi di rak bagian tengah seperti ini ya. Lalu kita tutup pintu ovennya ini, ditutup rapat. Di oven suhunya masih sama 160 sampai 170 derajat Celcius. Tapi apinya ini jadi api atas bawah dan kita oven kurang lebih 8 sampai 10 menit. Nah, ini udah matang, bagian atasnya itu agak terlalu coklat. Ini karena oven yang aku gunakan itu panas banget, jadi harusnya dikurangin suhunya. Tapi nggak apa-apa, ini masih cantik banget ya. Kita keluarkan aja bika ambonnya dari oven dan ini beneran wangi banget. Lalu kita biarkan sampai benar-benar dingin. Kalau bika ambonnya sudah benar-benar dingin, baru kita keluarkan dari loyang. Ini kita sisir dulu bagian pinggirannya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya setelah kita keluarkan dari loyang. Cantik banget seperti ini ya. Ini kita potong aja, langsung kita lihat dalamnya. Nah, ini dia hasilnya, super cantik, dalamnya itu full bersarang. Walaupun hasil luar tampaknya itu agak terlalu coklat, tapi dalamnya itu masih bersarang banget dan ini bagus banget. Kalau udah selesai dipotong-potong sesuai dengan selera, ini bika ambonnya sudah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Bika ambon ala dapur Naima. Bisa dilihat kan, tadi tuh cara buatnya simple, gampang banget. Dan ini tuh kue yang sempat viral, pantes aja ya karena rasanya itu enak banget. Teksturnya lembut, kenyal, super lentur, nggak keras sama sekali. Dan dia itu lembab, nggak kering tapi nggak yang terlalu berminyak juga. Rasanya itu nggak kemanisan. Dan yang paling penting ini hasilnya itu full bersarang dari bawah sampai atas. Hasilnya juga super wangi ya. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.